Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukralillah. La haula wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Bawaslu, dimanapun sahabat-sahabat sekalian berada, teman-teman aktivis dan pegiat pemilu, dan seluruh netizen yang menyaksikan video ini, sambil menanti buka puasa pada kesempatan ini melalui program Bawaslu Ngabuburit Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sidrap. Mari kita merefleksikan diri kita bahwa pada momentum bulan suci Ramadan ini, meskipun tidak ada tahapan pemilu maupun pemilihan, tetapi momentum ini kita gunakan untuk upaya merefleksi, introspeksi, bahkan mengevaluasi apa yang menjadi tugas kita, tindakan kita pada saat pemilu 2024 kemarin, pada saat pemilihan 2024 kemarin. Jadi bukan hanya tentang ibadah personalnya kita, sikap dan tindakan personalnya kita yang kita evaluasi di bulan ini, tetapi apakah momentum pemilu kemarin kita sudah gunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita, atau justru kita malah menjadi penyebab kerugian yang diderita oleh orang lain atau pihak lain, atau jangan-jangan kita yang menjadi salah satu penyebab tidak adilnya penyelenggaraan pemilu. Inilah yang kemudian melalui momentum bulan puasa Ramadan sebagai Sahrul Maghfirah ini kita memohon ampunan. Kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, sudah mampu tidak kita menjalankan tugasnya kita. Saya yakin teman-teman di Kabupaten Sidrap, sahabat-sahabat Bawaslu, melalui aparatur yang ada, mulai dari teman-teman komisioner sampai jenjang pengawas di tingkat kelurahan dan desa, itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Terbukti dengan kinerja yang sangat luar biasa, telah menunjukkan komitmen integritas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Sidrap. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Meskipun ada pelanggaran, itu dapat diatasi dengan dengan proses yang cepat. Selanjutnya teman-teman sekalian, pegiat pemilu, aktivis mahasiswa khususnya yang menggeluti pemilu, kita ketahui bersama bahwa legitimasi pemerintahan ditentukan melalui legitimate tidaknya proses pemilu itu sendiri. Kalau proses pemilunya dilaksanakan secara jujur dan adil, sudah pasti hasil dari pemilu itu dalam konteks yang saya sebutkan adalah hasil yang dihasilkan oleh pemilu itu pasti memiliki legitimasi yang kuat. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang legitimate. Yang kita butuhkan adalah legitimasi pemerintahan yang dipilih bukan hanya secara prosedural oleh rakyat, tetapi secara substansi pemimpin yang terpilih betul-betul menjadi kehendak masyarakat. Sehingga dalam kepemimpinannya bisa dijalankan secara profesional dan berintegritas pula. Nah, kapan dinodai sejak proses pemilunya, tahapan-tahapan pemilunya dinodai, misalnya dengan politik uang, dengan pengaruh tidak netralitasnya ASN, ataukah dengan penyebaran informasi dan berita hoax, itu adalah pintu masuk bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan ini dapat dikatakan bahwa kurangnya legitimasi. Artinya apa, teman-teman? Kalau politik uang belum bisa diminimalisir, maka legitimasi pemilu kita masih jauh daripada substansi dan esensi demokrasi itu sendiri. Pemilu kita hanya sekedar prosedural saja. Nah, sementara kita tidak mau keadilan pemilu sesungguhnya adalah
bagaimana pelaksanaan pemilu terlaksana secara adil, secara substansi dan esensi terpenuhi. Nah, melalui program Ngabuburit ini kita sama-sama diskusi tentang bagaimana kemudian peran kita ke depannya, mumpung bulan suci Ramadan, kita tentu pasti harus mengintrospeksi segala hal yang yang kita sudah lakukan sebelumnya. Saya kira Bawaslu Kabupaten Sidrap saat ini sudah punya program pengawasan partisipatif yang mana melibatkan semua partisipasi baik dari organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, semua pihak dilibatkan dalam rangka membantu Bawaslu sebagai perpanjangan tangan Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam rangkaian tahapan pemilu. Sederhananya, bukan hanya Bawaslu dan aparat-aparatnya yang melakukan pengawasan dan pencegahan, tetapi keterlibatan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok pemuda untuk turut aktif dalam melakukan pengawasan. Itulah yang disebut sebagai pengawasan partisipatif. Sehingga dengan demikian, keterlibatan semua pihak dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu mampu meminimalisir paling tidak yang saya sebutkan tadi, politik uangnya bisa diminimalisir, ketidaknetralnya aparatur sipil negara, ASN, TNI, Polri dalam satu rangkaian kegiatan pemilu, dan informasi-informasi yang bisa mencederai dan menodai demokrasi kita dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu itu dapat diabaikan. Nah, khusus untuk rekan-rekan mahasiswa punya peran tersendiri sebagai agent of change dan guardian of democracy. Jangan hanya jadi penonton pada saat tahapan pemilu. Jangan hanya jadi warga yang datang di TPS untuk memilih. Tetapi lebih dari itu, kalian harus menjadi katalisator, menjadi inkubator, menjadi edukator politik kepada warga negara. Berperan aktif dalam tahapan pemilu, bukan hanya datang ke TPS untuk memilih pemimpin, tetapi peran kita harus ditunjukkan dengan kontribusi konkret dan nyata terkait dengan pelaksanaan pemilu. Contoh, sebagai mahasiswa, salah satu perannya adalah bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa politik uang itu bahaya secara agama, bahaya secara moral, dan membahayakan kehidupan perekonomian bangsa dan negara. Kira-kira sederhananya begitu. Dan yang kedua, sebagai mahasiswa kita harus membantu Bawaslu sebagai watchdog, menjaga ruang-ruang publik tadi agar tidak terkotori. Jangan sampai kita sudah merasa bahwa kita sudah terlibat nih dalam pemilu, tapi pada saat yang sama kita tidak pernah memperhatikan ruang yang ada di masyarakat kita. Jangan sampai masih ada gempuran hoax yang itu sudah dinormalisasi menjadi suatu kebiasaan. Begitupun dengan politik uang yang dinormalisasi menjadi sebuah kebiasaan dan bahkan menjadi sedekah politik. Nah, inilah yang harus kita lawan semua. Teman-teman mahasiswa, ayo bergerak. Paling penting, ayo kita tunjukkan aksinya kita. Ayo kita sama-sama bahu-membahu. Salah satu gerakan yang mungkin bahwa idealisme tidak bisa dibeli dengan uang. Di tangan mahasiswa, pengawasan pemilu menjadi marwah untuk menjaga denyut nadi konstitusi agar masih tetap bisa berjalan. Ada satu hadis yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dalam konteks melakukan pengawasan dan melakukan pencegahan, yaitu mara'a minkum mungkaran fayughayyiru biyadihi fa illam tastati fabil lisan
fa illam tastati fabil qalbi dzalika adaful iman. Kira-kira penjelasannya, apabila kalian melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Dalam konteks pengawasan, cegahlah dengan apa yang menjadi kuasamu, berperanlah semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam konteks ini. Kalau tidak mampu dengan tanganmu, maka cegahlah dengan lisanmu. Ketika tidak mampu dengan lisanmu, cegahlah dengan hatimu, dan itulah selemah-lemahnya iman. Yang terakhir, bagi kita semua, manifestasi mengawasi jalannya pemilu berjalan secara demokratis adalah manifestasi bela negara. Momentum bulan suci Ramadan digunakan sekaligus sebagai ibadah sosial untuk menjaga dan merawat bagaimana demokrasi kita agar tetap berjalan sesuai koridor, bukan hanya prosedural, tetapi substansi dan esensi demokrasi dicapai melalui refleksi, introspeksi, bahkan mengevaluasi kerja-kerja kita sebagai aparat penyelenggara pemilu di tahun 2024 kemarin, dan menjadikan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai upaya mengoptimalkan, memperbaiki, merefleksikan, bahkan mentransformasi nilai-nilai baik yang ada dan kemudian menerapkan yang pada tahapan-tahapan pemilu berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.